Selamat datang kembali lagi teman-teman. Nah, di video ini kita berkesempatan untuk menjelajahi Sungai Barito yang berada di Muara Tewe, yaitu ibu kota dari Kabupaten Barito Utara. Nah, teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe ya yang pertama-tama, dan kemudian mari kita bersama-sama dukung konten channel ini dengan tonton videonya sampai habis, karena kita usahakan semoga video ini bisa memberikan kebermanfaatan dengan menelusuri dan memahami sejarah dari Kalimantan Tengah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan memahami tentang Sungai Barito. Jadi guys, kami ini melewati rumah-rumah terapung atau kata-kata orang sini tuh lanting. Di sini tuh banyak banget lanting karena orang-orang tuh kayaknya pada suka tinggal di mungkin juga karena sudah padatnya di daratan, jadi orang-orang mengidentikan. Jadi dulu Sungai Barito ini tuh sebelum adanya jalan penghubung antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, jadi Sungai Barito ini digunakan untuk orang-orang Muara Tewe yang ingin pergi ke Banjarmasin menggunakan kapal begitu. Teman-teman sekalian bisa lihat di samping saya ini adalah Sungai Barito. Sungai ini memiliki hulu di sekitar Pegunungan Mular sampai hilirnya itu bisa tembus ke Laut Jawa. Nah, sungai ini juga memiliki panjang kurang lebih 900 km. Bisa kalian cek juga teman-teman, bisa di googling karena ini adalah salah satu sungai yang terkenal karena dia melewati dua provinsi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di sini juga lah teman-teman, jika kita bayangkan mungkin tarik kembali 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, bahkan ini adalah jalan raya. Artinya jalan raya apa? Karena dulu banyak dari bis yang dimaksudkan ini adalah kapal dan juga klotok, dan juga banyak yang kita bayangkan mungkin berbeda dengan apa yang terjadi sekarang, bahwa dulu orang melewati perjalanan itu melewati air ini. Ini adalah jalan raya dulu teman-teman. Jadi ini adalah sebuah dharma bakti saya juga untuk menjelajahi Kalimantan Tengah ini. Karena apa? Karena banyak dari kita dan saya sendiri juga yang tidak tahu sejarahnya ini seperti apa. Tetapi dengan harapannya kita melewati ini, kita membedah Sungai Barito ini, karena kemarin sudah membedah Sungai Kahayan, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru yang insya Allah bermanfaat, yang kita bisa bagikan kepada anak cucu kita. Dan jangan lupa teman-teman, jika kalian rasa konten ini bermanfaat, tolong jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Nih masalahnya pengikut kamera. Jadi bagaimana nih komentar nih, apa yang baru saja kita alami nih? Kami baru saja diterpa oleh gelombang. Gelombang jadi, apa? Gelombang speed ya, bukan gelombang cinta ini. Jadi ini jukungnya ini, kalau kata-kata orang ini perahu mesin. Perahu mesin. Jadi kalau kita di sini bilangnya jukung. Jukung ini tadi baru saja diterpa oleh gelombang, jadi ya kita ya, agak bergoyang gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, kita sekarang sedang berada, kalau kami sebut ini
adalah kapal tongkang. Jadi ini biasa untuk membawa batu bara. Jadi ini biasa membawa hasil tambang yang ada di daerah Kalimantan, dan ini dibawa melewati sungai. Bisa kalian lihat ini ya, betapa begitu besarnya. Dan inilah adalah bagian saya untuk menjelajahi Kalimantan, entah dari sumber daya alamnya, entah dari sumber daya manusianya. Dan ini kita bisa lihat ya, ini tidak ada suara sama sekali, tidak ada suara kelotok. Ini kita sedang berada di tengah Sungai Barito. Dan ini salah satu pengalaman yang begitu menarik teman-teman. Terkadang ketika kita kembali ke alam, malah di situ kita bisa merefleksikan kembali. Ketika kita tidak sedang berada di hingar-bingar kota, mungkin di sini kita bisa banyak mendapatkan ide ketika kita mendekat kepada alam. Jadi kita lihat itu begitu besarnya, dan itu membawa banyak sumber daya alam atau hasil alam yang diambil dari Kalimantan. Dan biasanya itu kan batu bara juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Dan inilah mungkin salah satu hal yang kita harus ketahui tentang bagaimana caranya kita Sungai Barito ini menjadi salah satu sungai yang membawa banyak kebermanfaatan kepada masyarakat, entah itu di masyarakat di Kalimantan ataupun juga di masyarakat di Indonesia. Seru asik. Jadi kita menuju apa nih? Batu apa nih? Kita menuju Batu Malaku. Oh iya, Batu Malaku itu ya teman-teman, itu bisa agak, nah itu di ujung sana itu Batu Malaku. Habis ini kita akan menjelaskan lebih lanjut. Makanya tonton videonya sampai selesai. Teman-teman, sekarang saya sedang berdiri di depan yang disebut dengan Batu Malaku. Nah, terkait sejarahnya sendiri, masih banyak hal yang menyimpan pertanyaan tentang sejarahnya ini. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kepada kita sebagai pemuda untuk mengetahui sejarah dari batu ini tersebut. Karena ini bagian dari sejarah Kalimantan Tengah dan berarti juga bagian dari sejarah Indonesia. Kita bisa lihat ini menjadi sebuah hal yang menimbulkan pertanyaan, kenapa kita sebagai pemuda bahkan tidak tahu gitu sejarahnya seperti apa. Nah, ini PR kita bersama. Dengan adanya video ini, harapannya kita bisa lebih tahu dan dekat dengan sejarah daerah kita, negara kita, dan berarti juga kita bisa semakin mencintai Indonesia seperti itu. Baik, teman-teman, ikuti terus video ini, karena di video ini kita usahakan bisa memberikan banyak manfaat, apalagi manfaat sejarah dan inspirasinya dari pengetahuan sejarah yang akan kita gali. Terima kasih. Siap.
sebagai pemuda tentu kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga tempat kita, daerah kita, alam kita dari sampah. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga alam kita dari sampah dan kerusakan-kerusakan yang dibuat dari tangan manusia. Ayo bersama-sama kita bisa. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada dengan salah satu, bisa kita sebut nelayan ya, tapi ini sedang berada di sungai. Saya akan menggunakan bahasa Bakumpai, nanti tenang ada translate-nya. Mang, berarti pian tuh setiap andau lah gitu di Marengge teh. Tiap andau. Tiap andau. Kalau kue emang awe bela. Duan teh. Temunian ya kadang-kadang Mun dengan maksud ulun dibanding dengan zaman batu teh beken lah. bikin Buhen gitu emang. tidak tawan ke pengaruh kan. Jadi mun zaman batu teh awe duan. Hari duan. Mun andau tuh isut bandal bela. Tapi pilih emang mun jual tuh 300.000 duan lah. Tergantung ya eta batemunian modal. Nggih, kira-kira abeh ngira abeh. Duan depan jikaran 30 40 teh. Wong jandau. Jandau lah. Jandau tuh Jandauan tapi tingin mulari rengge. mulai ale Mulari rengge ya Nggih. menjisut. Menjisut? be darapan. jadi paling isut pian duan tegel 10.000 15.000 beh. Ah tege be pang. Malah bahali. Mula bahari indah deh teh. Kata tigre aja tanah. Tapi pian di paling high pian duan pire Amunnya temuni duan memang ngapakan 300 temuni jandau. 300.000. Amunnya tanggar teh. Nggih. Mun merengge kan ada jerengge seluang, ada jerengge 16 cm mata. Anjing. Mun buah jahai itu kieu. Iwak na aja pian duan tuh. Oh salah-salah apa ya kan lawang. Oh iya. Nggih. Belaku terima kasih ulun. Amang eweh apa pian? Heri. Hei, tinggi belaku mah. Gitu ulun mau video mah akan mengatakan anak puluhan andau tuh Iya, yang menitah teh menjaga alam kau kate lah. Selamat datang teman-teman. Ini adalah bagian dari ekspedisi kami untuk menjelajahi Kalimantan Tengah.
Nah, sekarang saya sedang berada di Sungai Barito, sungai yang kalau kita balik 300-400 tahun yang lalu mungkin adalah saksi sejarah bagaimana mungkin bagaimana leluhur kita tinggal di sini, hidup dari alam, hidup dari sungai, hidup dari hasil hutan. Dan sekarang kita hidup di zaman modern. Nah, walaupun kita hidup di zaman modern, kita harus tahu dan harus sadar bahwa sejarah itu begitu penting, begitu fundamental untuk kita ketahui. Mungkin ini adalah, bisa kita lihat ya, ini di belakang ini begitu, hutan itu begitu rindang. Mungkin dia ada saksi bisu dari perjuangan kita entah melawan penjajah, melawan Belanda, melawan Jepang, atau perjuangan leluhur kita berangkat dari daerah Morateweh ini sampai mungkin ke daerah Banjarmasin, ke Laut Jawa sana. Karena Sungai Barito ini dia berada di hulu di Murungraya atau berada di Puruk Jahu. Kurang lebih sekitar 900 km ini luasnya ini. Nah, inilah teman-teman, ini adalah salah satu tujuan hidup saya, kalau untuk bisa hidup tenang, dekat dengan alam, karena dia bisa memberikan ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang kita cari bersama-sama. Jangan lupa teman-teman, jika kalian rasa konten ini bermanfaat, channel ini bermanfaat, dukung terus dengan cara di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama adalah hutan yang masih asri dan masih sangat bagus dan masih sangat hijau. Oke teman-teman, ini kita sedang berada di depan Pasir Putih ya. Ini salah satu objek wisata yang sangat terkenal dan menarik itu di Morateweh, Kalimantan Tengah. Tetapi untuk pergi ke sini memang butuh sedikit perjuangan ya. Kita harus naik kelotok dulu untuk bisa sampai ke sini, tapi ini memang sangat eksotis ya. Inilah yang saya suka dengan alam kayak gitu. Maksudnya ketika misalkan kita sibuk di hingar-bingar kota, dalam kehidupan kota, kita di sini kita kembali kepada alam. Ini seperti refleksi dia gitu. Dia menenangkan hati, menenangkan perasaan, kemudian juga dia bisa menggali sejarah. Kadang memang pertanyaan terbesar kita itu sebenarnya bukan ketika kita melihat keluar ya, tetapi kita melihat ke dalam, kembali lagi ke tempat yang dekat dengan kita. Kadang bahkan suatu hal itu bisa ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Seperti misalkan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tetapi semut di ujung lautan bisa terlihat. Nah, disinilah kita bisa kiranya perlu untuk memahami sejarah ini. Lanjutkan. Toman. Sudah sampailah kita di akhir perjalanan ini, di video ini yang mana kita menjelajahi Sungai Barito. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan semakin banyak ilmu, pengetahuan agar kita semakin semangat menjaga alam, menjaga daerah kita, menjaga Kalimantan Tengah dan menjaga Indonesia. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.